Sudah bersama saya pimpinan KPK, tepatnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, untuk menjawab isu sekaligus tudingan-tudingan yang kerap dilontarkan ke lembaga anti rasuah kita. Sehat-sehat Pak Alex? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan sehat. Pak Alex, saya akan mulai dengan ini. Terkait kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan Gubernur Papua, Lukas NMB. Hari kemarin tanggal 3 November diperiksa untuk pertama kalinya, tetapi saya mau pastikan pemeriksaan kemarin itu setelah panggilan yang keberapa yang dilayangkan oleh KPK, karena informasi ini juga simpang siur Pak Alex. Ada yang menyampaikan 2 kali pemanggilan sebagai tersangka, dan kemudian yang kemarin juga publik gemas, kenapa tidak langsung dikeluarkan saja surat perintah membawa. Ya, menyangkut perkara Gubernur Papua Lukas NMB, KPK itu sudah memanggil yang bersangkutan sekali sebagai saksi ya untuk tersangka yang lain. Dan kemudian kita panggil sekali juga itu sebagai tersangka, yang bersangkutan juga tidak hadir dengan alasan sakit. Nah, kenapa KPK tidak mengeluarkan panggilan yang kedua ya dengan perintah membawa? Ya, tentu kami berhitung kalau kami mengeluarkan surat panggilan yang kedua dan kami tetap tidak bisa membawa yang bersangkutan dengan berbagai situasi yang berkembang di sana, tentu itu juga menjadi presiden yang tidak baik. Nah, yang kami utamakan dalam penanganan perkara ini, ya ini spesialis ya, kami tetap melakukan dengan pendekatan yang persuasif, ya dengan berkoordinasi dengan Kapolda, Pangdam, dan juga tokoh-tokoh masyarakat di sana. Supaya apa? Supaya mereka berkomunikasi kepada gubernur, ya, supaya menaati hukum, kan seperti itu. Dan terakhir sebelum kami melakukan pemeriksaan yang bersangkutan di sana, kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan yang dihadiri waktu itu lengkap, ada Menko Polhukam, Menteri Kesehatan, Pangdam, Kapolda, Kabinda, Kepala Bin di sana, dan juga beberapa dari Bin Pusat dan Kapolri dari kepolisian. Ya, kita rapat yang pada intinya kita akan melakukan penegakan hukum dengan tetap mengedepankan ya hak-hak yang bersangkutan sebagai tersangka dan juga menjaga situasi dan kondisi di Papua tetap kondusif. Nah, itu simpulannya. Nah, itulah makanya ya sesuai dengan pasal 113 KUHP, kalau yang bersangkutan atau tersangka itu tidak dapat memenuhi panggilan dengan alasan yang patut, ya sakit misalnya, maka penyidik itu bisa melakukan pemeriksaan di tempat kediaman. Nah, itu kemarin yang kita lakukan. Apa temuan terbaru KPK soal itu, baik soal hasil kesehatan Pak Lukas maupun temuan-temuan fakta terkait dengan kasus ini? Kalau dari hasil pemeriksaan kesehatan kan belum, gitu kan. Dokter ID juga minta difasilitasi untuk melakukan komunikasi dengan dokter pribadi yang bersangkutan yang dari Singapura, ya itu nanti akan kami fasilitasi. Dan terkait dengan kesimpulan kesehatan yang bersangkutan tentu harus menunggu paling enggak ya 2 minggu, gitu kan. Kalau terkait dengan pemeriksaan yang bersangkutan, karena ya kita hanya menanyakan kesehatan yang bersangkutan dan yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan sakit, sehingga tidak bisa kita lanjutkan kan pemeriksaannya, sehingga KPK tidak bisa menggali informasi dari yang bersangkutan. Apakah dilakukan penggeledahan dan lain semacamnya begitu Pak Alex ketika berada di sana? Jadi pemeriksaan tersangka, ya kalau di undang-undang kan jelas, tersangka itu punya hak ingkar. Ya, artinya apa? Kita periksa yang bersangkutan tidak mengaku atau berbohong pun itu hak dari tersangka, kan begitu. Maka sebetulnya juga dalam proses pembuktian itu kita nggak bergantung dengan keterangan tersangka. Ya, makanya kami mendorong penyidik untuk tetap melanjutkan penanganan perkara ini dengan memeriksa saksi-saksi yang lain dan melakukan penggeledahan penyitaan juga terhadap dokumen atau tempat yang kita duga sebagai tempat penyimpanan barang-barang hasil tindak pidana korupsi, tetapi tidak di rumah Pak Lukas NMB. Misalnya
Ini kan korupsinya kita duga kan menyangkut penyalahgunaan APBD. Tentu dokumennya kan di kantor Pemda. Nah itu kan kita bisa geledah. Saksi-saksinya pun pasti banyak pegawai Pemda. Kita bisa periksa kan begitu. Ya saya kurang tahu kalau Sekda apakah sudah diperiksa atau belum. Termasuk dari pihak vendor. Ya itu kita bisa lakukan. Jadi, itu. Jadi yang masih akan dilakukan oleh KPK adalah terus memeriksa saksi-saksi ya Pak Alex terkait dengan kasus ini. Oh ya itu yang kemarin kami perintahkan pada penyidik itu. Jangan berhenti, kalau kita nggak bisa memeriksa Lukas seolah-olah perkara berhenti. Ya, kita kembangkan lah, kan gitu. Ya, yang juga jadi sorotan dalam pemeriksaan Lukas NMB kemarin adalah kehadiran Ketua KPK, Pak Firly Bahuri. Pertanyaannya, apa kepentingannya Ketua KPK hadir dalam pemeriksaan saksi hari itu? Ya, Ketua KPK ikut hadir di dalam pemeriksaan Lukas NMB itu untuk memastikan ya dan untuk memberikan kenyamanan juga kepada staf penyidik itu kan. Tentu kedatangan Pak Firly ke sana itu dengan surat tugas. Ya kebetulan saat itu sendiri yang menandatangani. Dan kami juga sudah konsultasikan dengan Dewas. Ya, kami paham ya undang-undang KPK yang di situ menyatakan bahwa pimpinan tidak boleh bertemu dengan pihak berperkara, itu kami paham itu. Makanya kami konsultasikan dengan Dewas, ya. Kemudian kami juga melihat itu kan tujuannya apa pertemuan itu, kan seperti itu. Nah, kalau tujuannya itu untuk melaksanakan suatu perintah tugas dengan ada surat tugasnya, ya kenapa tidak, kan gitu. Itu yang terjadi. Jadi nggak ada persoalan. Berarti konteks tugasnya adalah untuk mendampingi staf KPK ketika memeriksa Lukas NMB ya Pak. Seberapa penting itu harus dilakukan? Kita melihat ya kondisi di Papua itu ya berbeda dengan daerah provinsi Indonesia dan ya sepertinya teman-teman sudah paham lah, masyarakat sudah paham bagaimana rumah Pak Lukas NMB itu ya dipenuhi dengan pendukung yang bersangkutan ya kan itu dari masyarakat ya Papua yang mendukung Pak Lukas itu ada di kediaman itu dan mereka bersenjata loh dengan membawa parang dan panah kan gitu. Jadi Pak Ketua itu ingin hadir di sana ya, untuk menunjukkan dan saya kira memberi kenyamanan ya kan itu. Kalau ada risiko, saya aja berani menanggung risiko, nggak usah khawatir. Dan tentu kami sudah berhitung sejauh mana risiko itu. Karena apa? Kami sudah berkoordinasi kok dengan pihak penasihat hukum Pak Lukas, dengan Pangdam, dengan Kapolda, dengan Kabinda, dan juga dengan tokoh masyarakat. Nah, ya puji Tuhan, alhamdulillah kemarin begitu datang ke rumah Pak Lukas, ya memang ada sambutan, ya ada sambutan dari para pendukung, tapi tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, tadi Bapak mengatakan bahwa ini merupakan kasus spesial. Nah, itu menjadi kritik begitu ya dari berbagai pihak, menjadi pertanyaan, kenapa harus mengkhususkan kasus tertentu begitu? Karena justru kan semua harus sama di mata hukum. Bagaimana KPK menjelaskan itu? Saya sangat paham. Artinya begini, penegakan hukum bagi kami tentu juga dengan memperhatikan hak asasi. Hak asasi siapa? Bukan hanya tersangka sebetulnya, tetapi kita juga berhitung juga bagaimana ketika kita melakukan upaya paksa tadi, tetapi kemudian dampaknya itu tidak hanya menyangkut yang bersangkutan, tetapi juga menyangkut masyarakat yang sebetulnya mereka tidak tahu menahu persoalan itu kan, tetapi bisa menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat dan seperti itu. Itu kan harus kita perhatikan juga, kita hitung juga. Jangan sampai penegakan hukum itu justru akan menimbulkan ya pelanggaran-pelanggaran hukum yang lain atau dampak-dampak sosial yang sebetulnya bisa kita hindari kan. Tetap kami berkomitmen untuk menyelesaikan perkara ini ya, tentu dengan cara-cara yang menghargai hak-hak seseorang, hak tersangka terutama dari sisi kesehatan ya. Kita sudah tawarkan kan ke Pak Lukas itu kan. Kalau Pak Lukas itu sakit, ya
kami akan fasilitasi loh, gitu loh. Mau berobat kemana, ya, kalau yang bersangkutan tetap ingin berobat ke Singapura, tentu ya kami fasilitasi. Ya, tetapi kalau yang bersangkutan statusnya sudah menjadi tahanan KPK, tentu saja kan seperti itu. Ya. Itu sudah kami tawarkan, gitu kan. Ya, saya kira dokter di Indonesia pun sudah nggak kalah lah dengan dokter di luar negeri. Ya. Kita tawarkan kok ke RSPAD itu kan, ya. Ya, tapi statusnya harus menjadi tahanan dulu. Baru setelah kita tahan, kemudian yang bersangkutan sakit, kita bantarkan, nah, kan itu kan, untuk dirawat dulu, ya, sampai yang bersangkutan siap dan dinyatakan sembuh oleh dokter untuk mengikuti proses hukum yang bersangkutan, dilakukan pemeriksaan, seperti itu. Ya, ada yang menilai kehadiran Ketua KPK Firly Bahuri pada pemeriksaan Lukas NMB justru meruntuhkan muruah atau marwah KPK karena sudah menemui tersangka ditambah lagi dengan sikap sowan begitu. Bagaimana Pak Alex melihat hal itu? Tujuan utama kami adalah bagaimana penegakan hukum itu berjalan dengan baik, ya. Jadi tidak main okol-okolan dan lain sebagainya. Dengan melihat situasi kondisi yang ada tentu saja, ya. Kalau itu tadi, kalau di daerah lain, ketika dalam tanda kutip masyarakat itu sudah memiliki kesadaran hukum yang tinggi, nggak ada persoalan kok. Jadi ada juga kepala daerah ya, di Aceh kalau nggak salah, di Aceh waktu itu membawanya yang bersangkutan ke KPK itu kita juga berkoordinasi dengan Polda, ya, kita ambil di kediaman yang bersangkutan, gitu kan, kita jemput paksa, nggak ada gejolak, ya, itu bisa kami lakukan. Ya. Tetapi kembali lagi, ya, kan kami sudah melakukan pemetaan. Ya, karena apa? Kan saya sampaikan tadi, KPK itu berkoordinasi dengan Polda, Pangdam, kan seperti itu, dan Kabin di sana, Kabinda, gitu kan. Dan masukan-masukan mereka itulah yang kemudian ya, tindak lanjutnya yang kemarin itu kami lakukan, pendekatan persuasif. Ya. Tentu bukan dari KPK saja, itu masukan dari berbagai pihak, kan seperti itu. Ya. Nah itu sebetulnya. Jadi oke, pendekatan hukum dapat berjalan dengan baik kan, kalau kondisi yang mendukung itu juga saya kira juga ya kondusif itu juga. Rasa-rasanya kok seperti kita menjadi mengadu domba masyarakat yang tidak tahu apa-apa tadi ketika kita dengan tanda kutip menggunakan kekuasaan. Ya betul, KPK punya kewenangan, ya, jemput paksa, oh iya kan, dengan dukungan dari berbagai pihak. Tapi sekali lagi kami harus berhitung dengan efek atau dampak yang ditimbulkan dengan upaya paksa tadi itu. Ya. Belum lagi mungkin dari suara-suara dari para pegiat HAM juga. Loh, kan itu, lu udah jelas sakit kok, ya, dipaksa, ya kan seperti itu. Padahal undang-undang sudah ada, itu kan di pasal 113 itu, kalau yang bersangkutan itu sakit dan menyampaikan surat keterangan dokter, ya, sakit betul, dan kami membawa juga dokter ke sana, ya, dan undang-undang juga memungkinkan yang bersangkutan diperiksa di kediamannya, kenapa tidak? Kan itu. Jadi, wah nanti kalau seperti itu yang lain juga minta diperiksa di rumahnya. Tentu harus kita lihat kondisinya juga kan, kayak gitu. Kalau yang bersangkutan itu sakit, ya, kemudian didukung oleh massa yang banyak di sekitar rumahnya dengan membawa senjata. Memang kita mau perang kan enggak, gitu kan. Kita ingin menegakkan hukum secara bermartabat, gitu saja. Itu tujuan kami sebetulnya. Ya, Pak Alex, sejak awal publik atau berbagai pihak banyak yang menilai KPK terlalu prematur, tergesa-gesa, tidak berhitung ketika menetapkan Lukas NMB begitu ya terhadap dampak sosial dan juga keamanannya. Bagaimana KPK menjawab itu? Kami sudah berhitung, ya. Kami sudah berhitung terhadap risiko-risiko yang akan dihadapi. Ya. Makanya untuk mengantisipasi segala kemungkinan dari penetapan tersangka yang bersangkutan, kami lakukan koordinasi dulu. Ya. Sebelum kami umumkan itu kami sudah melakukan koordinasi, ya, dengan aparat keamanan, ya, termasuk dengan Menko Polhukam. Ya, kita sudah berkoordinasi.
Dan persoalan di Papua, saya pikir yang khususnya yang bersangkutan, saya pikir sudah cukup lama sebetulnya informasi itu kami peroleh ya. Dari laporan PPATK pun itu sudah cukup lama kita sampaikan. Pak Ivan, ya, Ketua PPATK sudah menyampaikan lebih dari 12 laporan PPATK kalau tidak salah. Iya betul, ya, yang mengenai yang bersangkutan itu kan. Artinya apa? Kita sudah terlalu lama mendiamkan yang bersangkutan itu ya, karena dulu itu masih ada pertimbangan-pertimbangan ya, non hukum untuk melakukan penindakan yang bersangkutan itu ya, dan KPK sudah cukup bukti untuk perkara ini, sudah cukup bukti sehingga kami berani menyatakan dan mengumumkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Tetapi sebelum kita umumkan, kami pastikan kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak ya, untuk mendukung upaya KPK dalam menangani perkara ini. Ya karena kan akhirnya jadi ada tudingan bahwa ini hanya politisasi semata, hanya kriminalisasi saja karena belum pernah diperiksa sebagai tersangka, tiba-tiba sudah berstatus tersangka. Kami tidak terafiliasi dengan partai politik apapun, ya. Jadi mau merah, biru, kuning, hijau itu bukan urusan kami di situ kan. Yang jelas kami itu menindaklanjuti laporan ya, baik laporan dari institusi negara, PPATK misalnya, atau dari masyarakat. Ya, kebetulan informasi terkait tindak pidana yang bersangkutan itu disampaikan oleh institusi negara, PPATK ya. PPATK mengendus ada transaksi tidak wajar yang bersangkutan kan gitu kan. Dan kemudian kami lakukan penyelidikan dan kami menemukan 2 alat bukti cukup ya. Kami sudah klarifikasi kepada pihak-pihak yang diduga memberikan sesuatu kepada yang bersangkutan. Kami juga memiliki dokumen terkait dengan transaksi keuangan ya, seperti itu ya. Memang nilainya baru 1 miliar, tetapi informasi dari PPATK kan banyak besar seperti yang disampaikan Pak Ivan kan fantastis kan seperti itu. Nah itu yang kemudian akan kami dalami lebih lanjut ya, di dalam penyidikan. Saya akan kembali ke soal Pak Firly. Karena dalam catatan sudah 3 kali Pak Firly menemui pihak berperkara jauh sebelum Pak Firly masih menjabat sebagai Deputi Penindakan. 2018 bertemu dengan Baharullah Akbar, pejabat BPK, kemudian 2019 bertemu Tuan Guru Bajang Zainul Masdi, Gubernur NTB, dan yang terbaru bertemu Lukas NMB. Dewas mengatakan tidak ada masalah, padahal pada 2019 kita ingat pimpinan KPK saat itu mengatakan ada indikasi pelanggaran kode etik berat yang dilakukan oleh Pak Firly. Bagaimana KPK menjelaskan ini? Ya, saya koreksi. Jadi sebelumnya waktu Pak Firly sebagai deputi belum ada putusan pimpinan, ya, belum ada putusan pimpinan yang memutuskan bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran berat. Ya. Baru pada tahap pemeriksaan di pengawas internal, ya, belum ada sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. Kemudian yang bersangkutan ditarik di kepolisian dan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat, kan itu. Jadi case close, itu. Nah, perlu dipahami ya kalau boleh saya ya menurut saya nih, ya menurut saya kan ya pemahaman saya. Di dalam undang-undang KPK itu kan bunyinya itu pimpinan dilarang mengadakan pertemuan ya kan kepada para pihak. Kalau dilihat kalimatnya itu kalimat positif. Ya, dilarang mengadakan pertemuan. Dan harus ada kesepakatan. Namanya mengadakan pertemuan kan berarti kan terencana, ya kan? Ada kesepakatan dengan para pihak yang ingin mengadakan pertemuan, ya kan? Bagaimana konteksnya kalau pertemuan itu dilakukan tidak sengaja, tidak direncanakan? Ya. Contoh misalnya, ada tersangka yang belum ditahan KPK, ya, itu sedang makan di restoran. Tiba-tiba saya datang ke situ tanpa tahu saya yang bersangkutan ada di situ, saya ikut datang sebagai pimpinan saya waktu itu ya. Tiba-tiba dia datang ke meja saya.
kan gitu. Menyapa saya, menyalami saya, bertemu toh. Tapi apakah saya mengadakan pertemuan? Kan itu kan. Pertanyaan kan ke sana, apakah saya mengadakan pertemuan? Dan apakah dampak dari pertemuan tersebut itu mengakibatkan penanganan perkara itu terhenti atau terganggu? Kan gitu. Jadi tidak semata-mata mengadakan pertemuan, tetapi juga harus dilihat efeknya. Apakah dari pertemuan tersebut itu berdampak atau mengganggu penanganan perkara yang sedang berjalan di KPK. Kan itu sebetulnya substansi dari pelarangan pertemuan itu sebetulnya itu untuk menghindari supaya penanganan perkara di KPK itu tidak ada intervensi, tidak ada coy dan lain sebagainya. Ya, Pak Alex, bukan hanya kali ini saja KPK dituding mempolitisasi kasus, mengkriminalisasi seseorang. Sebelumnya juga terkait kasus Formula E, KPK dituding memaksakan untuk mentersangkakan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Apakah betul demikian? Sekali lagi, bahwa kriminalisasi itu adalah proses menetapkan perbuatan seseorang itu sebagai suatu perbuatan pidana, ya, yang ujung-ujungnya dari itu bahwa pemerintah bersama DPR itu membuat undang-undang yang akan menilai perbuatan itu melanggar undang-undang. Nah, dalam kaitan ini terkait kriminalisasi dan lain sebagainya, sekali lagi saya sampaikan, KPK tidak membentuk norma hukum baru, ya, terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK diberi mandat oleh undang-undang itu untuk menegakkan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, kan gitu. Jadi normanya sudah ada, ya. Ya, pasal 2, pasal 3 itu menyangkut perbuatan melanggar hukum, melawan hukum, atau perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara dan sebagainya. Sudah ada normanya itu. Nah, yang kami lakukan di dalam proses penyelidikan itu adalah apakah ya informasi yang disampaikan masyarakat terkait dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat itu memenuhi kriteria-kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Itu yang kami lakukan, ya. Jadi parameternya, kriterianya sudah ada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tinggal kita lihat kondisinya bagaimana, kan gitu kondisinya. Apakah kemudian dari parameter dibandingkan kondisi ada kerugian keuangan negara, kalau itu menyangkut pasal 2, pasal 3, ya. Ya itu kita lihat. Nah, proses itulah yang kami lakukan di tingkat penyelidikan. Kami berusaha mencari 2 alat bukti untuk memastikan bahwa perbuatan-perbuatan para penyelenggara negara, pejabat negara itu memenuhi unsur terjadinya suatu peristiwa pidana. Kan begitu. Berdasarkan itu tadi, parameter yang diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi bukan kriminalisasi kan, udah ada kok parameternya kan seperti itu. Ya, jadi tudingannya ada titipan kekuasaan, Pak Alex. Ya, ini karena apa? Masyarakat menilai seperti itu karena ya mereka belum tahu, belum paham bagaimana mekanisme yang kami bangun di KPK. Jadi taruhlah kalau ada titipan, ya siapa yang menitip? Ya, tetap saja, misalnya dilaporkan ke Dumas, diproses di Dumas. Pasti laporan tersebut, informasi tersebut atau titipan tersebut, ya kan, kami klarifikasi kepada yang bersangkutan. Kamu bisa menyampaikan informasi seperti ini dasarnya apa? Kan begitu, gitu kan? Kita klarifikasi oleh staf dari Dumas itu. Kita klarifikasi. Nah, setelah yakin bahwa memang ada kejadian atau peristiwa yang diduga ada unsur korupsi, ya dari Dumas itu dinaikkan ke penyelidik, ya penyelidik. Kemudian penyidik menelaah itu laporan dari Dumas itu, sampai kemudian yang penyelidik itu mengusulkan ke pimpinan untuk dilakukan penyelidikan. Nah, baru pimpinan tanda tangan. Oke, mau penyelidikan terbuka silakan, ya kan, dengan memanggil yang bersangkutan para pihak yang mengetahui terjadi suatu peristiwa tersebut, atau penyelidikan tertutup, misalnya ada dugaan suap, kan gitu. Nah, pembuktian suap itu paling gampang kan dengan penyelidikan tertutup dengan tangkap tangan kan seperti itu. Ya kita lakukan penyadapan, kan begitu. Ya, jadi itu mekanismenya. Jadi apakah pimpinan bisa
tiba-tiba mengusulkan ini tolong nih ditangani, nggak bisa, kan gitu kan. Tetap saja penyelidik nanti akan melihat, ya kan, mengklarifikasi. Kemudian juga ada alibi penggunaan Undang-Undang Pasal 40 Nomor 19 KPK terkait SP3. Jadi itu disinyalir bisa dimanfaatkan oleh pimpinan KPK, memaksakan dulu nih kasusnya, nanti kalau tidak ditemui alat bukti yang cukup bisa di SP3. Bagaimana tanggapan Pak Alex? Ya, kebijakan atau peraturan yang membolehkan KPK untuk menerbitkan SP3 atau penghentian proses penyidikan, ya, itu sebetulnya ya kita sudah antisipasi. Ya. Kan KPK pernah menerbitkan SP3 sekali ya, menyangkut SN ya, Samsul Nur Salim. Nah, mekanismenya saja yang kita bangun, gitu, supaya apa? Itu transparan, kan gitu kan. Dan ya ingat, pimpinan itu berlima loh, ya kan, ya kan. Jadi nggak bisa ya, Pak Ketua memaksa anggota yang lain, nggak bisa. Suara pimpinan itu sama, kan begitu. Jadi sepertinya nggak mungkin ya 5 pimpinan itu kemudian akan kompak bersekongkol misalnya, yang dikhawatirkan kan seperti itu kan, itu sepertinya nggak mungkin, kan gitu kan, karena menyangkut 5 kepala tadi itu kan. Dan mekanisme saja, mekanisme atau standar operating procedure yang kita bangun. Bagaimana sih mekanisme supaya penghentian perkara itu juga transparan dan akuntabel, ya. Seperti kemarin waktu kita akan menerbitkan SP3 terhadap SN itu, ya. Kita melibatkan pihak luar kok, ahli, yang gitu kan. Kita undang itu Profesor Edi Harris, gitu kan, ahli hukum UGM, kemudian dari Jenderal Sudirman kalau nggak salah itu, dan ada dari Diponegoro itu kita undang, kan gitu, kita paparkan fakta-faktanya seperti apa, ya kan? Sehingga mereka menyampaikan pendapatnya, dan kemudian ya kita ambil pendapat mereka itu, ya ternyata memang nggak memungkinkan untuk dilanjutkan prosesnya, ya udah kita hentikan, ya kan, seperti itu. Jadi penerbitan SP3 itu saya pikir juga salah satu bentuk untuk memberikan kepastian hukum kepada tersangka. Jangan sampai tersangka itu udah ditetapkan sampai bertahun-tahun nggak jelas sebenarnya. Misalnya kalau memang tersangka itu sakit, ya sakit keras, dan dari hasil pemeriksaan ID disimpulkan bahwa yang bersangkutan itu tidak cakap atau untuk mengikuti proses hukum, kenapa kita harus paksakan yang bersangkutan tetap tersangka terus? Kan seperti itu, ya kan? Ya, ini kan harus ada mekanisme untuk menghentikan, kan begitu. Jadi tetapi kembali lagi bahwa itu harus transparan dan akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Jadi saya mau tegaskan soal kasus Pak Anies Baswedan, karena kan tudingannya adalah dipaksakan Pak Anies Baswedan jadi tersangka supaya tidak bisa dicalonkan jadi capres. Apakah betul itu Pak Alex? Oh, sama sekali tidak. Ya. Pure kita penegakan murni, kita penegakan hukum berdasarkan parameter yang diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yaitu kan. Dan proses yang sedang berjalan adalah apakah ya perbuatan penyelenggaraan Formula E itu memenuhi unsur pidana sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Itu saja sebetulnya. Jadi nggak usah berpikiran macam-macam seolah kita menjolimi orang. Enggak, kalau memang ternyata tidak ada alat bukti ya sebagaimana yang disyaratkan peraturan perundang-undangan, ya sudahlah, nggak kita lanjutkan kok. Segampang itu, gitu loh, semudah itu, gitu kan. Ini kan persoalannya kan karena yang bersangkutan diusung oleh salah satu partai, makanya kemarin saya tegaskan nggak ada dampaknya juga, gitu loh. Kami proses hukum kami di KPK tetap berjalan terus, gitu kan. Sampai suatu titik ketika penyelidik menyatakan ternyata tidak cukup alat bukti misalnya, atau ini bukan perbuatan pidana tapi perbuatan administrasi, kan seperti itu kan. Ya tinggal nanti kita tunggu saja sejauh mana, apakah ada kerugian negaranya, itu sekarang lagi didalami, ya kan, seperti itu. Karena ada informasi di negara yang lain ada yang nggak bayar, kenapa, kita tanyakan, kan seperti itu ya. Artinya proses itu sebetulnya masih terus berjalan ya, dan yakinlah bahwa itu akan kami lakukan dengan transparan dan akuntabel, gitu kan. Tidak mungkin kami itu memaksa seseorang itu untuk menjadi tersangka dan kemudian kita bawa ke persidangan ketika kami tidak punya keyakinan bahwa ada unsur pidana korupsinya.
Jadi KPK dalam hal ini memastikan sudah bekerja sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang seharusnya dan sudah berada on the track ya Pak Alex ya. Baik, Pak Alex, tentu publik mengharapkan kinerja KPK yang lebih baik ke depannya, apalagi di masa atau di sisa masa kepemimpinan Pak Alex dan kawan-kawan yang akan berakhir tahun depan. Tentu saja diharapkan kinerja KPK ini bisa meningkatkan atau setidaknya menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga anti rasuah kita. Terima kasih Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sudah berbagi bersama dengan Kompas TV. Sehat selalu Pak Alex. Terima kasih.